Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus kami boleh melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Daniel 9 ayat 24 yang berbunyi, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita ini adalah nubuat datangnya Raja yang melenyapkan kefasikan dan mendatangkan keadilan yang kekal. Nubuat Tuhan Allah Yahweh yang disampaikan oleh Daniel ini sangat terkenal dengan adanya ketetapan Tuhan tentang 70 kali 7 masa. Pada 7 kali 7 masa yang pertama dinubuatkan bahwa kota Yerusalem beserta bait Allah yang ada di atas Bukit Zaitun itu akan dibangun kembali, di mana hal itu telah digenapi setelah bangsa Yehuda atau Israel pulang dari pembuangan Babel. Di dalam pimpinan Nehemia di bidang pemerintahannya dan Esra di bidang hidup kerohanian umat Yehuda atau Israel itu. Kemudian nubuatan tentang 62 kali 7 masa atau setelah 7 kali 7 masa pertama, datang seorang raja yang diurapi oleh Allah Yahweh, Allah umat Yehuda, Allah umat Israel yang bisa dan dapat serta mampu untuk menghapuskan dosa, lalu dibunuh oleh seorang raja lain yang bukan karena kesalahannya yang diperbuatnya sendiri, tetapi justru menanggung dosa atau kesalahan umat yang dikasihi dan disayanginya. Berikutnya adalah nubuat bahwa kota Yerusalem dan bait Allah yang ada di Bukit Sion itu akan dihancurkan oleh tentara raja tersebut. Nubuat tentang hal itu semua juga sudah digenapi dengan datangnya Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan di atas segala tuan-tuan, dan Dia adalah sebagai Raja di atas segala raja-raja, dan hanya Dia saja yang mampu menghapus segala dosa-dosa seluruh umat manusia, yang menganugerahkan bagi setiap orang yang beriman percaya kepadanya akan layak menerima kehidupan yang kekal. Kemudian lagi tentara negara penjajah tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, yakni Kekaisaran Romawi, sungguh-sungguh menghancurkan kota Yerusalem dan bait Allah yang adalah lambang kehadiran Allah Yahweh atas umatnya Yehuda atau Israel setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di atas Bukit Zaitun. Berikutnya lagi adalah nubuatan tentang raja yang membunuh Tuhan Yesus dengan disalibkan di Bukit Golgota itu mati oleh terjangan air bah, di mana hal itu juga telah digenapi dengan matinya kaisar dari Kekaisaran Romawi itu, yang mati oleh karena tertimbun banjir lahar dingin atas meletusnya Gunung Pompei yang dekat dengan kota Roma. Nubuatan yang belum terjadi adalah kejadian 1 kali 7 masa terakhir, akan tetapi hal itu pasti terjadi pada akhir zaman kelak, pada waktu parusia atau hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya sebagai hakim di atas segala hakim-hakim dunia, hakim yang maha adil itu kelak. Ayat firman Tuhan tentang hal ini akan kita renungkan di hari selanjutnya, bahwa di dalam kesempatan untuk memperingati masa-masa Advent atau penantian akan kedatangan Tuhan Yesus bukan yang pertama di hari Natal, tetapi juga adalah bahwa kita semua sebagai pribadi atau keluarga yang beriman percaya kepadanya
sudah, sedang, dan akan terus diingatkan bahwa melalui renungan tentang firman Tuhan hari ini, agar kita terus tetap waspada dan berjaga-jaga sampai datangnya penggenapan 1x7 masa terakhir. Gunanya supaya kita tidak beraktivitas hidup yang di luar jalan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus Kristus, di mana apabila masa terakhir itu datang tiba-tiba, maka kita pribadi atau keluarga yang beriman percaya kepadanya tetap hanya tinggal dan berada dalam hidup menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga kita layak untuk menerima keselamatan yang kekal pada hidup yang kekal itu. Di dalam Injil Matius 24 ayat 4 dan ayat 6, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Dan saat ini juga kami mau doakan bagi setiap orang yang dalam permasalahan dan pergumulan hidup yang sangat berat, apalagi dikuasai oleh berbagai macam kuasa sakit penyakit, terlebih karena pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan, kasihanilah kami semua, kasihanilah mereka yang menanggung penderitaan itu, bebaskanlah melalui mujizat yang Tuhan anugerahkan melalui sarana perawatan para medis, obat maupun dokter, untuk boleh memungkinkan mereka menerima kesembuhan yang daripada-Mu secara total. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.